Karena berpikir tiga target itu, keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Atau lebih baik saya balik saja, karena keindonesiaan itu akibat saja, akibat dari keislaman dan kemodernan secara sholat. Kalau tidak ada Islam hadir di Indonesia, tidak ada Indonesia. Kalau tidak ada Hindu, tidak ada Islam, itu tidak ada Indonesia itu namanya. Tapi karena Islam itu muncul, kemudian setelah surutnya Hinduisme, maka dia membangun peradaban Nusantara namanya itu, yang merupakan benih persatuan bagi bangsa Indonesia, proto-nasionalisme istilahnya. Kenapa? Disebut proto-nasionalisme itu karena Indonesia ini kan terjadi karena adanya kolonialisme Belanda. Kalau tidak ada kolonialisme Belanda, tidak ada yang namanya Indonesia. Mungkin yang ada Jawa, Kalimantan, Papua, dan segala macam. Nah, yang namanya VOC, kemudian Hindia Belanda, itu menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi Pak Nederlandika itu, ya. Maka itulah kemudian menjadi Indonesia. Tetapi sebelum Pak Nederlandika berdiri, mereka harus berjuang dulu, kolonial VOC dan Belanda ini, untuk melawan perlawanan bersenjata dari masyarakat Nusantara, dari raja-raja pribumi. Dan sebagian besar pejuang-pejuang kebangsaan itu Muslim semuanya itu. Karena apa? Karena pada waktu itu di Asia dan Afrika itu negeri-negeri jajahan Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, itu kebanyakan negara-negara Islam, termasuk Pakistan sekarang ini, kecuali India, Birma termasuk Inggris, itu segala macam. Hingga Islam dikatakan mewakili proto-nasionalisme. Jadi pembentukan Islam itu di Indonesia kemudian merupakan satu sejarah tersendiri. Jadi karena itu, kenapa dikatakan dulu kita disatukan suku-suku bangsa di Indonesia itu oleh Shamanisme atau Hinduisme atau Buddhisme, ya. Tetapi setelah runtuhnya Majapahit, Islam muncul, ya, orang Jawa menjadi dekat dengan orang Aceh, orang yang Muslim, orang Bugis dan Makassar. Bahkan raja-raja mereka itu saling mengawinkan itu, ya. Jadi kerabat-kerabat Sultan Aceh itu ada di Ternate sana, kerabatnya berkerabat lagi dengan Sultan Sambas, Sultan Borneo, cucunya Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf Makassar kawin dengan anaknya Sultan Banten, anaknya cucunya Sultan Hasanuddin Trenggalisung itu kawin dengan putri Madura. Jadi bercampur-campur gitu. Dan dalam berada kita adalah negara satu, pertama adalah melalui perkawinan, kekeluargaan, dan pendidikan. Melalui pendidikan, karena apa? Karena di dalam sistem Hindu maupun Islam itu, pendidikan itu tidak berdasarkan etnik. Jadi orang belajar menjadi guru dulu itu dari Makassar, mencari kalau kebetulan pusat kebudayaan ada di Banjarmasin, dia pergi ke Banjarmasin. Kalau pusat kebudayaan ada di Tebu Ireng, dia pergi ke Tebu Ireng. Kalau ada kebetulan ada di Minangkabau, pergi ke Minangkabau, semua dari seluruh Indonesia. Dan di situ tergodoklah ikatan-ikatan primordial, ya, yang disebut kekeluargaan antara ulama Indonesia. Kalau Anda perhatikan, ya, ulama-ulama, kiai-kiai dari Pandeglang, Banten sampai ke Banyuwangi itu punya kerabat semua itu, sampai ke Pulau Madura itu, ke Lombok, segala macam itu, saling berkeluarga. Nah, Anda perhatikan. Nah, jaringan-jaringan ini sangat ekspensif untuk membentuk persatuan dan melawan kolonialisme. Dan kemudian muncullah gerakan modern yang disebut Syarikat Dagang Islam, Budi Utomo, dan segala macam itu, yang dikatakan oleh Bung Karno atau Bung Hatta, nasionalisme Indonesia that is not different with the French nasionalisme dengan nasionalisme Prancis yang monokultural. Nasionalisme Islam adalah multikultural, banyak ragam budaya, karena kenyataan sosiologis bangsa Indonesia itu berbeda, bineka, tunggal ika.
Kita tuh sudah jauh lebih pluralis daripada apa yang dikatakan sekarang ini, daripada yang sekarang. Sekarang justru kita turut tidak menjadi pluralis. Ya bukannya hanya yang Islam, yang Kristen juga makin tidak pluralis, makin tidak toleran. Yang Hindu makin tidak toleran juga. Sekarang ini, yang Jawa makin tidak toleran juga, yang Aceh makin tidak toleran juga. Suatu hal yang surut ke belakang akibat gelombang apa? Ya gelombang ketidakberesan politik ya. Yang pertama. Jadi sejarahnya itu begitu ya. Jadi yang kata Bung Karno begini, apa yang disebut nasionalisme Indonesia yang merupakan keindonesiaan itu pertama adalah mandiri ya, menolak campur tangan asing di bidang politik, intervensi asing, politik non aligned yang dijadikan politik luar negeri kita bebas aktif gitu ya. Jadi kita tidak boleh ditentukan oleh Amerika, oleh Cina, oleh Rusia, tidak boleh kita menentukan. Kita sudah ada dasarnya pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu. Sistem politik kita kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan dan perwakilan. Jadi sebetulnya secara konstitusional kalau bertolak dari situ ya, pemilihan presiden secara langsung itu melanggar undang-undang itu. Karena konstitusi melekat perwakilan dari permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat belum dicabut. Sila keempat itu. Dan sila keempat itu adalah sumber hukum di Indonesia. Berlaku sumber hukum untuk politik, untuk ekonomi, perdagangan, kebudayaan dan segala macam. Yang kedua di bidang ekonomi berdiri di atas kaki sendiri, artinya menolak ya eksploitasi asing terhadap sumber-sumber alam dan perekonomian bangsa Indonesia. Itu yang menyebabkan selama penjajahan itu yang menyebabkan lemah. Dan yang ketiga gongnya itu adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Tidak berarti berkepribadian dalam kebudayaan itu menolak unsur-unsur asing, karena kita India ada di sini, unsur Cina, India, Arab itu, tetapi semua itu dikerjakan oleh bangsa Indonesia menjadi miliknya sendiri. Karena itu kata Bung Hatta dalam tahun 51 dikatakan bahwa yang disebut kepribadian Indonesia itu lihatlah pada kebudayaan. Pada zaman Hindu dan pada zaman Islam, orang Indonesia itu berdaulat untuk membangun kebudayaannya sendiri, menjadi subjek, bukan objek. Tetapi dengan sistem kapitalisme, ekonomi pasar bebas, kita menjadi objek dari kolonialisme. Dan ilmu di sini, ilmu pengetahuan di sini menjadi sarana terdepan untuk membangun kolonialisme, kapitalisme yang disebut politik etis itu ya, politik balas budi. Di sistem politik etis itu adalah menghapuskan ilmu pengetahuan yang bercorak Indonesia di sana. Dulu kan ada pesantren, ada asrama-asrama Hindu kan. Jadi semua itu dibaratkan semua. Sejarahnya orang Belanda, sejarah orang Barat. Sejarah ilmunya sejarah ilmu orang Barat. Sejarah kebudayaannya sejarah kebudayaan orang Barat. Sejarah musiknya sejarah musik orang Barat semua. Anda kalau belajar sejarah kebudayaan sekarang ini, Anda tidak akan pernah belajar Islam lahir di Mekah itu ini bahwa Mughal itu begini. Langsung ke Eropa, ke Paris, mode ke Paris, makanan ke Kentucky, perhatikan, Pizza Hut, semua ini semua sudah direkayasa sejak awal. Jadi karena itu Bung Karno mengatakan eksploitasi ekonomi bangsa asing dan berkepribadian nasional itu. Bagaimana kita tidak menolak? Artinya jubah Arab itu dirubah menjadi kebaya itu ya, jilbab oleh orang Jawa, oleh orang Melayu dirubah jadi baju kurung. Dahulu kan orang Jawa, orang Bali, orang Sunda itu perempuannya kan buka dada aja dulu perempuannya itu. Kalau Anda lihat foto-foto abad 18, orang Bugis, orang Makassar itu baju bodohnya kelihatan itunya itu ada. Tapi berkepribadiannya tidak berarti kita meniru yang asli begitu, tapi artinya bahwa secara subjek kita menjadi pelaku. Nah sekarang pembangunan, saya ingat di Mentawai tahun 70 saya riset dengan kawan-kawan mahasiswa antropologi dan di sana itu kalau dari orang bersekolah dari desa ke sini kan nyebrang sungai saja Mentawai itu. Kalau sudah masuk ke sekolah dia pakai baju sekolah,
seragam. Tapi begitu dia nyebrang ke sungai mau pulang kampung, dia lepas nih, pakai seperti orang Mentawai, sudah tidak pakai begini lagi kan. Dan di sana disuruh, dipaksa penduduk itu, kamu harus memilih supaya bisa masuk sekolah, kamu harus bisa memilih mau masuk Islam, mau masuk Kristen atau Katolik. Ini cara pemaksaan begini nih. Biarkan saja orang Papua ya tidak berusaha perlu beragama Islam atau beragama Kristen sebetulnya, supaya kebudayaannya tidak hancur. Berlainan dengan dulu, orang dulu itu rela, orang Melayu itu rela masuk Islam, orang Madura itu rela masuk Islam, orang Bali rela masuk Hindu itu, sehingga dia bisa menciptakan dengan Hinduisme, menciptakan seperti Hindu Bali dengan kebudayaan Hindu yang khas tidak sama dengan di India. Visi Cak Nur tentang Islam, tentang kemodernan dan keindonesiaan itu jangan dilihat sebagai satu visi yang Islam hanya sebagai agama, gitu. Bukan religion maksudnya. Tapi Islam juga sebagai paradigma kebudayaan, sebagai ilmu pengetahuan. Karena Islam itu melahirkan ilmu sendiri. Kalau Anda pelajari Islam itu menimbulkan ilmu sendiri. Dan orang Belanda, orang Barat itu dengan mempelajari agama-agama Timur, agama Islam, agama ini, itu melahirlah orientalisme, itu ilmu sendiri. Kemudian yang kedua, ke Indonesia. Indonesia itu juga sumber ilmu. Jangan lupa etnografi, lahirnya di Indonesia. Ilmu tentang etnik-etnik, karena Indonesia paling banyak etniknya. Ilmu botani lahirnya di Indonesia. Ya, ilmu Yonghun segala macam itu ya, yang tentang klasifikasi tumbuh-tumbuhan itu. Banyak sekali ilmu yang lahir. Antropologi lahirnya di Indonesia dan di India dan di Afrika termasuk di Indonesia. Sejarah filologi, ilmu tentang pernaskahan lahirnya di bumi seperti Indonesia dan negara-negara timur yang lain seperti India, Arab itu. Nah, ilmu-ilmu ini sekarang sudah makin tidak dipelajari. Ilmu-ilmu yang muncul dari peradaban bangsa timur itu nggak dipelajari lagi sekarang di perguruan tinggi, sehingga kita cenderung memakai satu ilmu pengetahuan yang sudah dikemas dengan rapi dalam kemasan neopositivisme dari Barat. Ciri dari neopositivisme dari Barat ini, ilmu-ilmu empirik dari Barat ini, pertama, kriteria tentang kebenaran. Salah satu contoh ya, dalam ilmu-ilmu Eropa itu kriteria kebenaran itu tergantung kepada ketepatan fakta ya, dan aktualitasnya. Meskipun tidak bermakna, tidak apa-apa, pokoknya benar. Tidak perlu bermakna, kosong juga tidak apa-apa, pokoknya benar itu. Tapi di dalam kearifan Islam, dalam kearifan Timur, kriteria kebenaran tidak ditentukan oleh ketepatan faktualnya atau aktualitasnya, tetapi oleh hakikat kerohaniannya. Itu punya makna enggak pada kehidupan, relevan enggak bagi kehidupan. Melihat ilmu itu dikatakan oleh Chuang ya, mengatakan begini, Timur itu tidur di atas kebenaran, Barat Eropa itu bangun di atas kekeliruan terminologi ilmunya, maksudnya itu artinya kekeliruan. Peradaban Timur itu runtuh oleh karena kepasifan bangsa Timur terhadap hasanah peradabannya sendiri, sedangkan kebudayaan Barat, peradaban Barat runtuh disebabkan terlalu aktif, terlalu banyak berpikir. Sedikit-sedikit dipikirkan, salah sedikit dipikirkan, tak sesuai sedikit dipikirkan, yang nggak berguna pun dipikirkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, kriteria tentang kenyataan dan kebenaran. Di dalam ilmu-ilmu neopositivisme itu yang ditekankan adalah realite, fakta, ya kan. Sedangkan di dalam ilmu-ilmu Islam itu yang ditekankan adalah kebenaran. Nah, kebenaran yang menyelamatkan kita, bukan kenyataan yang menyelamatkan kita. Kebenaran dari yang mutlak, dari yang Maha Esa. Di sini ya. Kemudian yang ketiga, Islam itu dalam sejarahnya bukan satu agama yang bertentangan dengan ilmu. Dalam Islam tidak ada pertentangan dengan ilmu. Selama abad-abad awal sampai ke masa kejayaannya, ilmu pengetahuan itu berkembang pesat dalam Islam, karena ilmu itu sesuai bagi Islam, karena dasar Islam adalah dasar ilmu.
kodrat daripada ilmu itu universal, milik semua bangsa. Hanya saja pada satu ketika hanya ilmu itu menumpuk di tangan satu bangsa, pada bangsa lain menyebar pada bangsa lain. Sekarang sudah mulai menyebar, tetapi tetap juga menumpuk. Tapi ilmu tidak bisa memberikan ciri kepada peradaban, kepada kebudayaan satu bangsa. Yang bisa memberikan ciri pada satu bangsa adalah filsafat dan kesusastraannya atau keseniannya. Karena kesenian itu tidak bisa sama, kesenian Jawa dengan kesenian Jepang itu nggak bisa sama. Kesenian India dengan kesenian Afrika tidak bisa sama. Tapi kalau ilmunya sama, ilmu matematika di Jepang di sini ini sama saja. Metodenya gitu ya, ilmu hubungan internasionalnya ya sama saja berdasarkan korelasi-korelasi perdagangan, ekonomi dan politik dan hubungan politik yang bisa naik turun naik ini ya dalam Islam.